Guys, semua kita tahu Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bahagian barat Pulau Papua dan pulau-pulau di sekitarannya. Papua kadang-kala disebut sebagai Papua Barat kerana Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Papua atau bahagian timur negara tetangganya iaitu Papua Nugini. Dan juga Papua memiliki luas wilayah sebesar 82,680,95 km dan jumlah penduduk sebesar 1,034,956 jiwa untuk perkiraan pada tahun 2020 ya guys. Dan ibu kota dan kota terbesar Papua adalah Jayapura. Dan seperti yang kita tahu juga, Papua terbagi kepada menjadi 8 kabupaten dan 1 kota. Dan semenjak Papua sebahagian dari Indonesia guys, banyak kemajuan dan perubahan yang pantas pada Papua. Ini cukup berbeza jika kita bandingkan dengan Papua Nugini yang kita tahu negara yang mandiri ya. Jadi guys, apakah perbezaan kemajuan Papua dan Papua Nugini itu? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Remedial Script, dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Remedial Script. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Cemburu pada kemajuan Papua, perbandingan Papua Nugini tertinggal jauh dari Papua. Lihat bedanya. Papua dan Papua Nugini merupakan dua wilayah yang berada dalam satu pulau bernama New Guinea. Papua sejak zaman kemerdekaan masuk dalam wilayah NKRI karena dijajah oleh Belanda, sementara Papua Nugini yang kini berdiri sebagai negara mandiri tidak masuk wilayah Indonesia karena bukan bekas jajahan Belanda, melainkan jajahan Jerman, Inggris, dan Australia. Kini di era pemerintahan Jokowi, Papua mulai diperhatikan. Beberapa pembangunan besar berhasil dilakukan. Mulai dari Stadion Papua Bangkit, pembangunan bandara, hingga pembangunan jalan Trans Papua. Lalu kira-kira bagaimana potret Papua Nugini saat ini? Apakah lebih maju dari Papua yang saat ini mulai bangkit dari keterpurukan? Berikut 7 perbandingan kekayaan alam, infrastruktur, hingga ekonomi Papua versus Papua Nugini. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe ya. Awal sejarah. Awal sejarah. Meski Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 1945, namun kala itu Belanda belum mau memberikan Irian Barat atau kini dikenal sebagai Papua kepada Indonesia. Diadakanlah konferensi Meja Bundar atau KMB yang berlangsung pada 22 Desember 1949, di mana Indonesia berhasil menang dalam perundingan dan Irian Barat akan diserahkan dalam 2 tahun ke depan. Namun Belanda mengingkari hal tersebut dan memasukkan Irian Barat sebagai wilayah kerajaannya. Setelah itu Indonesia melakukan berbagai cara, mulai dari diplomasi hingga melancarkan operasi Trikora 1961 untuk merebut Irian Barat. Usaha Indonesia berhasil dan pada sidang umum PBB November 1969, Irian Barat resmi menjadi bagian NKRI. Nama Irian Barat kemudian diubah menjadi Provinsi Papua oleh Presiden Gus Dur tepat pada malam pergantian tahun 1999 ke 2000. Irian Barat asalnya. Sementara nama dulu Papua Nugini pernah dijajah Jerman pada tahun 1884. Lalu pada Perang Dunia I atau pada tahun 1914, Papua Nugini jatuh ke tangan Australia. Barulah pada tahun 1920, pemerintahan Inggris atas nama Persemakmuran Australia menerima mandat dari pemerintah Australia dan Liga Bangsa-Bangsa untuk mengatur wilayah Nugini. Singkatnya, Papua Nugini akhirnya merdeka pada 16 September 1975 dengan menganut sistem monarki konstitusional dan menjadi bagian dari Persemakmuran Britania Raya. Populasi Papua memiliki 6 provinsi, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan data BPS 2022, jumlah penduduk di Papua berjumlah 6.044.698 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak ada di Provinsi Papua Pegunungan dengan 1.456.096 jiwa. Lalu terdapat pula 255 suku, diantaranya suku Asmat, Biak, dan Korowai. Adapun berdasarkan data akhir 2021, agama mayoritas di Papua ialah Kristen dengan 69,56%.
lalu diikuti Katolik dengan 15,68%, Islam 14,58%, dan Hindu 0,07%. Sementara Papua Nugini yang beribu kota di Port Moresby terbagi dalam 22 provinsi dengan total penduduk sekitar 9.593.498 jiwa dan diklaim sebagai negara terpadat kedua di benua Oseania dengan angka harapan hidup sebesar 69,43 tahun. Sebagian besar penduduk Papua Nugini beretnis Melanesia, Papua, Negrito, Mikronesia, dan Polinesia. Serta sebagian besar penduduk Papua Nugini memeluk agama Protestan dengan persentase 64,3%. Lalu diikuti Katolik Roma 26%, Kristen lainnya 5,3%, dan non-Kristen 1,4%. Kekayaan alam. Selain terkenal dengan pertambangan emas Freeport-nya, Papua juga memiliki bahan tambang seperti tembaga, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, hingga gas alam. Berdasarkan data 2022, jumlah cadangan biji emas terbesar Indonesia ada di tanah Papua, yakni sebesar 52% atau sekitar 229,893,75 hektar. Tak hanya itu, Papua juga menjadi daerah penghasil tembaga terbesar di Indonesia. Ada 1,8 miliar ton biji tembaga yang tersimpan di tanah Papua yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Sementara Papua Nugini juga dianugerahi alam yang sama dengan Papua. Mereka juga memiliki pertambangan emas, perak, dan minyak. Bedanya pertambangan di Papua Nugini kurang dikelola dengan baik. Meskipun demikian, salah satu tambang emas Papua Nugini yakni tambang emas Lihir merupakan tambang emas terbesar kedua di dunia. Berada 900 km dari ibu kota Port Moresby dan dikelola oleh perusahaan bernama Newcrest Mining Limited, tambang emas ini dalam setahun mampu memproduksi sebanyak 772.000 ons emas. Ekonomi. Tak bisa dipungkiri Papua menggantungkan ekonominya ke sektor pertambangan. Meskipun demikian, Papua juga memiliki kekuatan di sektor lain, seperti perkebunan dengan sagu, kakao, kopi arabica, dan karet sebagai komoditas andalannya. Pertanian dengan padi, jagung, kedelai, hingga ubi yang jadi sumber pangan warga Papua. Serta peternakan yang juga semakin berkembang, salah satunya peternakan babi dan ayam petelur yang sedang gencar digalakan di daerah ini. Dengan kekayaan alamnya, Papua merupakan salah satu daerah penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Adapun Papua Nugini juga tak lepas dari sektor pertambangan, namun mereka juga memiliki sektor yang lain, seperti sektor pertanian yang menghasilkan padi, ubi kayu, ubi jalar, talas, dan kacang. Ada juga sektor perkebunan dengan coklat, kopi, teh, kelapa sawit, kelapa, dan karet sebagai varietas utama. Dari data tahun 2022, pendapatan domestik bruto nominal Papua Nugini berada di angka 36,69 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita 4.100 US dollar. Tingkat kriminal. Dari data situs Good Stars, tingkat kejahatan di Papua sebenarnya cukup rendah. Dari 10 besar provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi, didominasi oleh provinsi dari Pulau Sumatera dan Jawa. Sedangkan deretan 10 provinsi dengan tingkat kriminal terendah ada di Provinsi Papua Barat di urutan ke-10 dengan 2.784 kasus. Bisa dibilang tingkat kejahatan di Papua masih normal dan baik-baik saja. Bagaikan bumi dan langit, tingkat kejahatan di Papua Nugini sangat mengkhawatirkan. Bayangkan saja, menurut salah satu situs World Population Review tahun 2021, Papua Nugini menempati urutan kedua di dunia sebagai negara dengan tingkat kejahatan tertinggi, yakni dengan indeks kejahatan 80,79 di bawah Venezuela dengan indeks kejahatan 83,76. Di negara ini kejahatan didominasi oleh tindak pidana kekerasan dan korupsi. Selain itu, Papua Nugini juga bisa dibilang salah satu sarang perdagangan narkoba dan manusia. Pendidikan. Sebagai daerah yang masih baru, bahkan 4 provinsi Papua juga dimekarkan pada tahun 2022 lalu. Kualitas pendidikan di Papua secara keseluruhan masih tertinggal. Kurangnya fasilitas belajar, minimnya tenaga pendidik berkualitas, hingga masih banyak wilayah Papua yang sulit dijangkau, membuat pendidikan di Papua masih belum merata. Sementara Papua Nugini juga memiliki permasalahan yang hampir sama dengan Papua. Namun yang membedakan kedua wilayah ini ialah Papua Nugini sudah berdiri sejak 50 tahun lalu. Namun kualitas pendidikannya bisa dibilang sama dengan Papua yang notabene beberapa provinsinya masih baru terbentuk. Infrastruktur.
Infrastruktur. Sebenarnya infrastruktur Papua dan Papua Nugini tak jauh berbeda. Ya. Jika melihat ke wilayah lebih sempit dengan kota Jayapura sebagai representasi dari Papua dan Port Jayapura, Moresby sebagai kotanya. perwakilan Papua Nugini, kita bisa melihat perbedaannya. Kota Jayapura memiliki banyak gedung bertingkat. Bahkan di kota ini kita bisa mendapatkan pemandangan yang indah di malam hari lewat kerlap-kerlip lampu perkotaan. Adapun Port Moresby juga memiliki banyak gedung bertingkat. Sementara di bagian fasilitas transportasi, ada Bandara Sentani Jayapura yang merupakan bandara terbesar di Papua. Sedangkan di Port Moresby ada Port Moresby Jacksons International Airport yang merupakan bandara terbesar di negara ini. Jadi kalau dibuat perbandingan siapa yang paling maju di antara provinsi Papua dan negara Papua Nugini, rasanya tidak berlebihan Papua masih lebih maju untuk Benar. saat ini. Masih lebih Kira-kira maju, setujukah kalian guys? Ya. Jangan lupa tulis di Bagaimana? kolom komentar Ya. and see you on the next video. Ya. Bye-bye. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, perbezaan kemajuan Papua di bawah pemerintahan Indonesia dan Papua Nugini yang mandiri bisa dilihat dari beberapa aspek seperti sejarah, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Salah satunya adalah sejarah. Kita lihat Papua dan Papua Nugini memiliki sejarah yang berbeza lah dalam hal penjajahan dan kemerdekaannya. Kita tahu Papua pernah dijajah oleh Belanda, Jepang dan Australia sebelum bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 melalui penentuan pendapat rakyat atau disebut sebagai PEPERA. Dan berbeza, Papua Nugini pernah dijajah oleh Jerman, Inggris dan Australia sebelum merdeka pada tahun 1975 guys. Dan setelah iaitu referendum dan perbatasan antara kedua wilayah ditetapkan oleh iaitu kekuasaan kolonial pada abad ke-19. Dan jika dari segi politik kita lihat Papua dan Papua Nugini memiliki sistem pemerintahan yang berbeza jugalah. Dan apa yang kita tahu, Papua memiliki iaitu Majlis Rakyat Papua atau disebut sekarang ini MRP sebagai lembaga perwakilan rakyat asli Papua, dan berbeza sekali kepada Papua Nugini yang merupakan negara berdaulat yang berbentuk iaitu monarki dan juga konstitusional iaitu parlementer dengan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Dan bukan itu saja, dari segi ekonomi kita lihat Papua dan Papua Nugini memiliki tingkat kemakmuran yang berbeza juga. Dan apa yang kita semua sudah tahu, Papua memiliki produk domestik regional bruto atau disebut PDRB ataupun per kapita sebesar 67,8 juta per tahun guys, iaitu pada tahun 2020 lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar rupiahnya 52,5 juta rupiah guys. Dan bukan itu saja, apa yang kita semua tahu, Papua juga memiliki sumber daya alam yang melimpah iaitu seperti minyak bumi, gas alam, emas, tembaga, nikel, kayu dan ikan. Dan sangat jauh berbeza pada Papua Nugini memiliki produk domestik bruto atau disebut PDB per kapita sebesar US dollar hanya 2,504 pada tahun 2019 dan lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar iaitu 11,429 US dollar. Maka itu bisa saya bilang sangat jauh dari Papua. Dan sebenarnya jika mahu disebut perbezaan Papua dan Papua Nugini ini guys, jika mahu dicerita sangat banyak lagi. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu sehingga sekarang. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf guys, andanya tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction ya guys. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.